Oke teman-teman, selamat malam. Malam ini saya akan mempresentasikan penelitian karya Junior Sakerbau yang berjudul Memahami Peran Psikologi Pendidikan bagi Pembelajaran. Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini yang pertama itu yang dibahas tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan menurut peneliti adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris seorang atau kelompok dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Poin kedua yang dibahas, faktor keberhasilan dalam pendidikan. Menurut peneliti itu adalah guru. Karena guru menurut peneliti, karena guru yang baik adalah guru yang dapat mengerti dan memahami permasalahan atau kendala dari seorang peserta didik dan persoalan psikologi peserta didik. Poin yang ketiga, menurut peneliti psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dari sudut karakteristik dan perilaku manusia. Dan poin yang terakhir yang dibahas di pendahuluan menurut peneliti adalah manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan. Manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan adalah untuk membantu memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakter peserta didik. Di subbab berikutnya adalah kajian psikologi pendidikan. Kajian psikologi pendidikan ini dibedakan menjadi 4, yaitu kajian biologis, kajian perilaku, kajian kognitif, dan kajian psikoanalitik. Kajian biologis ini dimaksudkan untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem syaraf. Pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasari perilaku dan mental manusia. Yang kedua, kajian perilaku. Kajian perilaku dimaksudkan untuk mempelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan sistem sarafnya. Introspeksi terhadap perilaku memiliki kualitas tersendiri yang membedakan dari observasi dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga, kajian kognitif. Kajian kognitif dimaksudkan untuk mempelajari proses mental secara objektif agar manusia memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dilakukan sekarang serta menggunakan analogi antara pikiran dan informasi yang masuk. Setelah diproses dengan berbagai cara, dipilih, dibandingkan, dan dikombinasikan dengan informasi yang lain. Yang terakhir, kajian psikoanalitik. Kajian psikoanalitik adalah suatu kajian yang menekankan bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar manusia. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, sang anak perlu diperhatikan 2 hal, yaitu kejiwaan anak dan intelijensi sang anak atau kecerdasannya. Yang kedua yaitu motivasi. Di dalam motivasi ini terdapat 2 teori motivasi, yaitu teori insentif. Teori insentif adalah seseorang yang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua dari teori motivasi adalah teori motivasi pandangan hedonistik. Teori pandangan hedonistik adalah teori yang mempelajari seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan tidak menyenangkan. Peran psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan itu ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama adalah untuk membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Yang kedua adalah untuk mengetahui situasi lingkungan dalam proses belajar sang anak. Yang ketiga adalah untuk memahami emosi sang anak. Dan yang keempat dan poin terakhir adalah untuk membangkitkan motivasi belajar. Penutup dalam penelitian ini adalah kesimpulan
penutup atau kesimpulan dan perintilan ini adalah setiap pendidik harus dapat mengerti dan memahami keadaan jiwa setiap peserta didik agar melalui pemahaman tersebut pendidik dapat mengukur kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik agar setiap pembelajaran yang berlangsung dapat berlangsung secara efektif. Sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum.